Oke, kita lanjutkan pembahasan soalnya. Sekarang kita sampai pada latihan soal 1.7 ya dari buku paket matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 12. Ini soal-soalnya berkaitan dengan elips ya. Oke, kita ke soal nomor 1. Tentukan fokus dan pusat elips jika persamaannya adalah sebagai berikut. Ini ada dua soal ya. Untuk soal yang A, 9x kuadrat plus 25y kuadrat dan seterusnya. Nah, ini harus kita nyatakan dulu dalam bentuk persamaan umum dari elips ya. Jadi x dikurangi m kuadrat per a kuadrat ya. Ini sebenarnya boleh a kuadrat, boleh b kuadrat. Nah, kemudian plus y dikurangi n kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Jadi ini adalah persamaan umum dari elips yang pusatnya itu ada di titik m, n ya. Kemudian nanti panjang sumbu mayornya sama dengan 2a, panjang sumbu minornya sama dengan 2b. Kemudian untuk peletakan a kuadrat dan b kuadrat ini boleh ditukar tempat tergantung dari elipsnya. Kalau elips horizontal ini sudah benar ya, tetapi kalau elips vertikal yang mana sumbu mayornya itu terletak sejajar dengan sumbu y, maka ini tinggal ditukar tempat gitu konsepnya ya. Sudah kita bahas di video sebelumnya, di video teori. Baik, kita kembali ke soal. Nah, kalau ketemu bentuk persamaan parabola seperti ini, berarti langkah awal adalah ini kita tata dulu. Jadi maksudnya yang mengandung variabel x ini kita dekatkan, lalu yang mengandung variabel y ini juga kita dekatkan. Nah, konstantanya ini kita pindah ke ruas kanan ya. Coba ini kita kerjakan di bawah sini ya. Jadi ini langsung aja 9x kuadrat dikurang 18x plus 25y kuadrat plus 100y. Nah, ini sama dengan 116 ya. Langkah selanjutnya 9x kuadrat min 18x, berarti 9-nya ini bisa kita keluarkan. Jadi 9 kali dalam kurung x kuadrat dikurangi dengan 2x ya. Kemudian plus ini 25 dengan 100, berarti 25-nya bisa kita keluarkan ya. 25 kali y kuadrat ditambah 4y. Nah, ini sama dengan 116. Ini nanti kalau dikali masuk ya, ini dikali masuk akan kembali ke bentuk semula. Ya, sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan kita di sini adalah menentukan titik fokus dan pusat dari elips ya. Berarti nanti kita akan cari nih m-nya berapa, n-nya berapa. Ini berkaitan dengan pusat elips ya. Pusat elips itu kan m, n ya. Kemudian untuk menentukan titik fokus ya, nanti kita cek dulu apakah elipsnya itu horizontal ataukah vertikal. Nah, coba kita kembali dulu ke sini ya. Jadi untuk mengubah bentuk persamaan seperti ini ke dalam bentuk persamaan umum dari elips ya, maka kita menggunakan metode yang disebut melengkapkan kuadrat. Nah, ini kan ada bentuk x min m kuadrat ya kan. Kemudian ini y min n kuadrat. Berarti nanti kita mengacu ke bentuk aljabar yaitu a min b kuadrat ya, sama dengan a kuadrat min 2ab ditambah b kuadrat. Kemudian bentuk aljabar yang kedua, a plus b kuadrat itu sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Nah, bagaimana cara melengkapkan kuadrat? Ini tidak akan kita bahas di video ini ya, supaya durasinya tidak terlalu panjang, karena itu sudah pernah saya singgung di video materi dan itu sudah pernah kita pelajari dulu di matematika SMP ya. Jadi saya akan ajari caranya saja. Nah, jadi di sini x kuadrat min 2x ditulis ulang. Kemudian di sini langsung dipasang tanda tambah. Ya, ini pasti tanda tambah. Kemudian adik-adik cek di sini. Nah, depannya x itu kan angka 2, berarti 2 ini langsung saja kita bagi dengan 2 kemudian dikuadratkan. Nah, 2 per 2 itu 1, berarti di sini 1 kuadrat gitu. Ya, cukup ini. Nah, lalu kita geser sebelahnya dulu. 25 kali dalam kurung
Y kuadrat ditambah 4Y. Ya, dengan cara melengkapkan kuadrat, maka ini harus kita beri tanda plus. Nah, plus berapa? Kita cek di depannya Y ini angka 4. Oh ya sudah, berarti 4. Ini kita bagi dengan 2, kemudian dikuadratkan. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Berarti ini plus 2 kuadrat tutup kurung, ya. Lah mestinya di sini kan sama dengan 116, gitu kan? Tetapi kalau kita teliti ulang ya, persamaan yang ada di bawah itu tidak ekivalen dengan persamaan yang di atas. Mestinya di sini tidak boleh ada 1 kuadrat dan ada 2 kuadrat. Ini menyebabkan berbeda, menyebabkan tidak ekivalen dengan persamaan yang di atasnya. Nah, supaya ekivalen ini berarti harus kita istilahnya kita netralkan gitu ya. Jadi ini kalau kita kali masuk 9x kuadrat tuh kan sama 9 kali min 2x sama ya. Kemudian ini 9 kali 1 kuadrat itu sama dengan plus 9. Nah plus 9 ini kan nggak boleh ada, berarti harus kita netralkan dengan cara apa? Dikurangi dengan 9. Nah ini saya geser dulu ya. Jadi ini saya geser sama dengan 116. Kemudian ini kita kurangkan dengan 9 gitu ya. Demikian juga yang ini. Nah 25 Y kuadrat ini sama 25 4Y ini sama ya. Lalu di sini ada 25 kali 4. Nah ini juga tidak boleh ya, karena menjadi tidak ekivalen nanti dengan persamaan atasnya. Maka 25 kali 4 atau 100 ini harus kita netralkan ya. 25 kali 4 100, berarti supaya hilang di sini harus dikurangi dengan 100. Gitu cara berpikirnya. Ya, sejauh ini bisa dipahami ya. Kemudian bentuk x kuadrat min 2x plus 1 kuadrat ini bisa kita tulis ya. Sebenarnya saya tulis dulu menjadi x min 1 kuadrat. Nah, ini disebut sebagai metode melengkapkan kuadrat. Jadi bentuk x kuadrat min 2x plus 1 kuadrat itu mengacu ke ini. A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya. Nah, A kuadrat min 2AB plus B kuadrat itu sama dengan A dikurangi B kuadrat. Jadi untuk ini ya, yang berperan sebagai A itu X, kemudian yang berperan sebagai B ya, itu adalah 1. Makanya di sini X dikurang 1 kuadrat ya. Kemudian yang sebelahnya, nah ini plus ya 25 kali dalam kurung. Nah kalau ini nanti yang berperan sebagai A itu adalah Y-nya ya, ini kan A kuadrat ya. Kemudian yang berperan sebagai B ya, itu adalah angka 2. Oh kita mengacu yang ini. Nah karena ini positif semua ini kan, ini plus, ini plus, ini plus, ini juga sama, ini plus, ini plus, ini plus. Nah berarti sekali lagi yang menjadi A ya itu adalah Y, yang menjadi B itu adalah 2. Nah sehingga di sini Y plus 2 kuadrat gitu. Y plus 2 kuadrat ya, jelas ya. Lalu min 9 min 100 itu berarti kan min 109. Nah ini langsung aja kita buang juga ke kanan ini ya, 116 ditambah 109. Nah 116 ditambah 109 itu kan sama dengan berapa coba? 225 ya, 225. Atau langsung aja ini kita tulis ya supaya tidak terlalu makan tempat ini. Ini sama dengan 225. Lah padahal ketika kita mengacu ke persamaan umum dari elips, ruas kanan ini kan harus sama dengan 1. Berarti 225 ini bagaimana caranya supaya berubah nilainya menjadi 1? Berarti ya harus dibagi dengan 225 kan gitu ya. Ruas kanan dibagi 225, ruas kiri ini juga harus dibagi 225 seluruhnya. Nah 9x min 1 kuadrat kalau dibagi dengan 225 ya, atau supaya enak ini saya tulis saja lah. Oke, ini kita bagi dengan berapa? 225 ya, ini per 225. Nah 9x min 1 kuadrat dibagi 225 itu sama dengan x min 1 kuadrat per 25. Nah karena 25 kali 9 itu 225 ya. Kemudian 25 kali Y plus 2 kuadrat dibagi 225. Nah itu sama dengan Y plus 2 kuadrat per
9. Karena 25 kali 9 itu 225 sama dengan 1. Nah, ini sudah ketemu ya. Ternyata ini adalah persamaan parabola dalam bentuk umumnya itu seperti ini ya. X min 1 kuadrat per 25 ditambah Y plus 2 kuadrat per 9 sama dengan 1. Atau di sini bisa kita tulis X min 1 kuadrat per 5 kuadrat ya kan, ditambah dalam kurung Y dikurangi negatif 2 kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 1. Nah, berarti di sini M-nya itu sama dengan 1. Lalu N-nya sama dengan negatif 2 ya, sehingga pusat elipsnya itu ada di koordinat 1, negatif 2. Nah, saya tulis ya. M sama dengan 1, N sama dengan negatif 2. Maka pusat elips ya, pusat P gitu kan, koordinatnya adalah 1, negatif 2. Ini untuk soal yang A ya. Oh ya, kurang satu ini. Kita diminta juga untuk menentukan titik fokus ya. Di sini kebetulan elipsnya itu merupakan elips horizontal karena A kuadratnya berarti kan sumbu panjangnya itu terletak di bawahnya X min 1 kuadrat. Berarti nanti rumus untuk menentukan koordinat titik fokus yaitu saya tulis di mana? Di sini aja ya. Jadi fokusnya elips dalam hal ini adalah M plus minus C, N. Jadi yang berubah-ubah itu, yang bergeser-geser itu absisnya, karena elipsnya itu horizontal seperti ini. Kalau ini pusat ya, bisa bayangkan ya, atau saya gambarkan sketsanya aja. Nah, ini adalah elips horizontal ya Dek ya. Nah, ini adalah pusat elips, ini adalah F1, yang ini adalah F2. Nah, kelihatan kan bahwa yang berubah, yang bergeser-geser itu adalah dalam arah X-nya. Ya, ini pusatnya itu M, N, berarti jarak dari pusat ke fokus itu kan sama dengan C. Nah, berarti di sini untuk F1 ya M dikurangi C ya untuk absisnya. Nah, kalau ordinatnya tetap sama dengan N. Nanti kalau F2 ya berarti M ya ditambah dengan C, N gitu ya. Nah, ini saya lengkapi aja. Ini adalah titik fokus, ini adalah F1, kemudian di sini adalah F2 ya. Oke, berarti langkah kita selanjutnya adalah menentukan nilainya C. Nah, nilainya C itu berapa? Jadi dari sini ya, dari bentuk persamaan elips ini kan kita tahu bahwa A-nya itu 5, B-nya 3. Nah, kita tulis dulu ya supaya mudah ini. A sama dengan 5, kemudian B sama dengan 3. Lah C kuadrat ya, atau kalau yang kita hafalkan itu adalah A kuadrat ya, sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, berarti nanti A kuadrat itu 25, B kuadrat itu 9 ditambah C kuadrat, maka C kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9 sama dengan 16 ya, sehingga C nya sama dengan 4 kan gitu. Nah, saya sisipkan di sini ya, C nya sama dengan 4. Nah, ini udah ketemu ya, C nya sama dengan 4, sehingga nanti untuk F1 ya, F1 berarti koordinatnya adalah 1 kemudian dikurangi dengan 4, min 2. Lalu untuk F2 berarti koordinatnya adalah 1 ditambah 4 ya ke kanan. Nah, ini di plus gitu kan. 1 ditambah 4 ditambah C ya, negatif 2 ya, atau F1 koordinatnya adalah min 3, min 2. Kemudian F2 koordinatnya adalah 5, negatif 2. Jadi di sini itu koordinatnya min 3, min 2. Yang di sini koordinatnya adalah 5, negatif 2. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Oke. Kurang satu persamaan lagi yang B. Nah, ini saya bersihkan aja. Caranya sama ya. Jadi kita akan tata dulu persamaannya. 9x kuadrat dekatkan dengan min 36x. 25y kuadrat ya, dekatkan dengan plus
50Y. Nah, ini sama dengan 164. Kemudian ini 9 dengan 36. 9-nya kita keluarkan. Berarti X kuadrat dikurang 4X. 25 dengan 50. 25-nya keluarkan. Berarti di sini Y kuadrat ditambah 2Y sama dengan 164. Kemudian kembali kita akan gunakan metode melengkapkan kuadrat. Ini angka berapa tadi nih? Oh, ini angka 4 ya. Coba saya rapikan. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan gunakan metode melengkapkan kuadrat. Berarti X kuadrat min 4X ini selalu plus ya. Kemudian ini angka 4. Nah, 4 selalu kita bagi dengan 2. Berarti 4/2 kuadrat. Berarti sama dengan 2 kuadrat tutup kurung ya, ditambah 25 Y kuadrat plus 2Y, melengkapkan kuadrat lagi, 2/2 di kuadrat, berarti ini plus 1 kuadrat ya. Kemudian di sini mestinya sama dengan 164. Nah, kemudian jangan lupa ini dihilangkan ini ya. Jadi kan ini nggak boleh sebenarnya ada tambahan 2 kuadrat dan ada tambahan 1 kuadrat. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ekivalen ya dengan persamaan di atasnya. Nah, sehingga ini harus dihilangkan. Jadi 9 X kuadrat sama 9 min 4X sama. Nah, 9 kali 2 kuadrat itu sama dengan 9 kali 4. Berarti plus 36. Maka ini harus dinetralisir. Caranya dikurangi dengan 36 gitu. Ini juga sama ya cara berpikirnya. 25Y kuadrat sama 252Y ini sama. Lah 25 kali 1 kuadrat sama dengan 25. Ini juga harus dihilangkan. Berarti di sini dikurangi dengan 25 gitu ya. Lalu bentuk ini ya kita bisa tulis ulang menjadi 9 kali dalam kurung X, ini minus ya, min 4X, berarti ini juga ikutan minus ya, 9X min 2 kuadrat ditambah 25Y ini plus 1 kuadrat sama dengan 164 ditambah 36 ditambah 25. 164 tambah 36 200 tambah 25. Oke, ini sama dengan 225 ya. Oke, ini sama ini sepertinya dengan soal yang A tadi. Oh iya, ini ya sama dengan 225 juga. Oke, nggak apa-apa. Kita tulis apa adanya ya. Berarti karena kita kembali mengacu ke bentuk umum persamaan elips, mungkin saya tulis lagi ya sambil kita belajar untuk mengingat rumus. Di sini X min M kuadrat per A kuadrat plus Y min N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini ruas kanannya harus kita ubah ya, kita buat sama dengan 1. Berarti ini harus dibagi dengan 225 ya. Ruas kanan dibagi 225, ruas kiri juga harus dibagi 225. Jadi langkah-langkahnya itu sama seperti soal sebelumnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini kita bagi dengan 225. Nah, 9 kali X min 2 kuadrat per 225 jadinya X min 2 kuadrat per 25 ya kan. Kemudian 25 kali Y plus 1 kuadrat per 225 itu jadinya Y plus 1 kuadrat per 9. Jadi kalau gerak lambat itu begini maksudnya ya. Saya tulis di atas ini 9 X min 2 kuadrat itu kan per 225 loh kan gitu ya. 9 coret 225 coret diganti di sini 25, atas dan bawah dibagi 9 ya. Kemudian kalau yang suku kedua ini sama 25 Y plus 1 kuadrat per 225, atau saya tulis di sini ya 25 kali Y plus 1 kuadrat per 225. Nah, ini dicoret 25 dan 225, ini 9 gitu ya. Oke, berarti di sini sama dengan 1. Nah, selanjutnya ini bisa kita nyatakan lagi dalam bentuk X min 2 kuadrat per 5 kuadrat plus dalam kurung
Y dikurangi negatif 1 kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 1. Nah, artinya ini kan M, ya kan? Kemudian yang ini N. Lah ini adalah A kuadrat, yang di sini adalah B kuadrat. Dari sini kita kumpulkan dulu ya data-data yang sudah berhasil kita peroleh. M ternyata sama dengan 2, lalu B negatif 1, kemudian A 5, lalu B sama dengan 3. Nah, untuk menentukan pusat elips rasanya gampang ini ya. Jadi pusat elips itu ya M, N, berarti 2 tadi N-nya berapa? Oh sebentar, ini keliru ya. Nah ini mestinya N. Nah jadi 2, negatif 1. Tadi berapa B-nya? Oh kalau tadi B-nya 1, negatif 2 ya. Sekarang B-nya 2, negatif 1. Oke, selanjutnya untuk menentukan fokus. Nah, kembali kita cek dulu ini apakah elips horizontal atau vertikal. Nah, ketika A-nya itu kan identik dengan sumbu mayor ya, terletak di bawahnya X kuadrat ya atau X min M kuadrat, maka ini adalah elips horizontal. Nah, sehingga koordinat titik fokus adalah M plus minus C, N. Jadi yang bergeser-geser itu adalah absisnya, karena elips horizontal gitu. Untuk Y-nya tetap yaitu sama dengan N ya. Maka langkah selanjutnya kita tinggal menghitung berapa nilainya C ya. Tadi A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. A kuadratnya 25, kemudian B kuadratnya 9 ditambah C kuadrat, maka C kuadrat 16 sehingga C sama dengan 4. Nah, ketika C nya sama dengan 4 ya sudah, berarti nanti F1 ya, ini sama dengannya saya hapus saja ini. F1 berarti M nya tadi 2 ditambah 4, min 1. Kemudian untuk F2 2 dikurangi 4 min 1. Maka di sini koordinatnya adalah 6, negatif 1 untuk F1. Sementara untuk F2 koordinatnya adalah min 2, min 1. Nah ini jawabannya ya. Jadi pusatnya di koordinat 2, negatif 1 yang ini. Lalu fokusnya ada di koordinat 6, min 1 dan min 2, min 1. Nanti kalau kita gambar sketsanya ya, yaitu mirip seperti soal yang A. Nah ini elips horizontal ya Dek ya. Nah seperti ini. Ini fokus, ini pusat, kemudian ini fokus, ini fokus. Ini pusat, ini F1, yang di sini adalah F2. Jarak antara pusat ke fokus masing-masing sama dengan C, yaitu sama dengan 4 satuan. Oke. Demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.